Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan menerapkan power series ya pada tingkatan yang sedikit di atas yang kemarin-kemarin. Pelan-pelan saja saya rasa. Jadi banyak persamaan diferensial tidak bisa dipecahkan dengan metode analitik ya, atau bahkan tidak dapat dihasilkan jawaban dari kombinasi fungsi-fungsi sederhana yang biasa dikenal ya. Jadi ini ada dua. Yang pertama ada suatu persamaan yang diselesaikan dengan analitik kemarin nggak bisa, berarti bisa diselesaikan dengan metode power series. Tetapi jawaban dari power series nantinya, jawaban yang diperoleh itu tidak akan konvergen menjadi fungsi-fungsi sederhana ya, seperti E pangkat X, sin X dan sebagainya ya, atau 1/1 min X, ln X dan seterusnya yang biasa kita kenal ya, akan menjadi fungsi numerik tetap ya. Contohnya adalah persamaan ini ya, kelihatannya sederhana kan, ini turunan kedua dari Y terhadap X dikurangi 2X dikalikan turunan pertama dari Y terhadap X ditambah Y sama dengan 0. Ini sederhana ya, silahkan dicoba diselesaikan dengan cara analitik ya, dan nggak bisa ya, saya sudah mencoba. Kalau X-nya ini nggak ada, berarti min 2 dy dx tambah Y, kita tentu bisa menyelesaikan, karena itu merupakan persamaan diferensial koefisien konstan ordo 2 ya. Selalu kita memperoleh basis-basisnya, dua basisnya ya, Y1 dan Y2. Tetapi ini dikalikan dengan X, ini tidak bisa diselesaikan secara analitik. Maka kita menyelesaikannya dengan cara power series atau numerik. Tetapi menyelesaikan persamaan seperti ini, meski tidak bisa diselesaikan dengan analitik dan secara power series bisa, tetapi tidak menjadi fungsi-fungsi sederhana, sayangnya harus diselesaikan ya. Kenapa? Karena ada dalam prakteknya ya. Ya. Oleh karena itu persamaan ini harus diselesaikan. Ini khususnya ini persamaan Schrödinger ya. Ini untuk mekanika kuantum ya. Persamaannya bentuknya mirip seperti ini. Oke. Jadi oleh karena itu kita akan menyelesaikan persamaan di atas dengan power series meskipun nanti tidak menjadi fungsi sederhana yang biasa dikenal ya, nanti akan menjadi deret, jawabannya numerik. Kenapa perlu ini ya, mudah-mudahan ingat masih diagram ini, karena ada model fisiknya, berarti harus kita selesaikan model matematiknya dan seterusnya ya, dan nanti kita akan mengikuti diagram alir ini ya, sampai kita menemukan general solution, verifikasi, finding partial solution. Mestinya begitu kalau ada model fisiknya. Kalau sudah ketemu finding partial solution, maka kita bisa membandingkan dengan yang eksperimen. Tetapi sayangnya ya, tadi persamaan yang ada model fisiknya tadi tidak mudah diselesaikan. Tadi disebut salah satu contohnya adalah persamaan Schrödinger ya. Ini adalah Schrödinger ya, yang mengembangkan ilmu kuantum. Ini Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, panjang banget namanya ya. Hidup di abad yang sama dengan kita, sekarang abad 21 ya, ini abad 20, seabad yang lalu ya. Ini biasa ditulis dengan Erwin Schrödinger. Dia pemenang Nobel, orang Austrian, Irlandia ya, orang Irlandia tapi warga negara Austria.
dia ahli fisika yang mengembangkan berbagai dasar-dasar teori kuantum ya. Ini banyak hasilnya, kalkulasi fungsi gelombang dan sebagainya, statistical mekanik, thermodynamic, dielektrik, teori warna, elektrodinamik, relativitas umum, kosmologi, ya nulis buku namanya What is Life, apakah itu kehidupan. Memang mungkin orang ilmuwan tuh kalau pada saat-saat tua akan menjadi filosofi atau filosofer atau ahli agama ya ini. Oh ya, ini juga ya, benar ya. Ya, dia belajar agama juga. Oke, itu adalah sekilas tentang Schrödinger ya. Kita kembali ke topik kita. Ya, persamaan soalnya seperti di atas ini ya. D kuadrat Y bagi D kuadrat min 2X dy dx tambah Y sama dengan 0. Kita akan menyelesaikan menggunakan recursion formula ya. Maka Y-nya tentu saja power series ini ya, dengan center sama dengan 0 ya, yang kita bicarakan selama ini jika X0-nya sama dengan 0 untuk mempermudah pembahasan. Maka turunannya Y, ini enaknya dari Y, kemudian min 2X turunan pertama, turunannya mudah seperti kita menurunkan persamaan biasa ya. M X pangkat M min 1 pangkatnya dikurangi 1. Jangan lupa batasnya mulai 1 hingga tak hingga. Ya, ini 2X nya tinggal kita pindah min 2X. Turunan kedua ini kita turunkan lagi, berarti dikalikan M min 1 ya. M kalikan M min 1 pangkatnya turun 1. M X pangkat M min 2 ya. Jangan lupa batasnya 2, batas bawahnya hingga tak hingga. Ini X-nya dimasukkan ke sana menjadi 2M AM X pangkat M ya, karena ini M min 1 dikalikan X menjadi X pangkat M ya. Ini sudah, sisanya tinggal dipindah saja ke sana. Nah, supaya bisa dijumlahkan maka X-nya disamakan ya. Ya, caranya caranya adalah, perhatikan yang ini sudah pangkat M ya, berarti ini sudah, langsung saja kita ganti S M nya. M sama dengan sama dengan S. Yang sini juga M sama dengan S. Yang sebelah sini pangkatnya biar sama, maka M min 2 sama dengan S atau M sama dengan S plus 2 ya. Maka yang suku terakhir ini langsung diganti saja M nya dengan S, demikian juga suku yang tengah ini ya. Tinggal yang ini ya, M nya kita ganti dengan S plus 2 ini ya, M nya. Nah, terus kemudian M min 1 sama dengan S plus 1 ya kan, dikurangi 1, S plus 2 menjadi S plus 1. M menjadi S plus 2 ya, AM menjadi AS plus 2. M pangkat min 2 menjadi X pangkat S ya, berarti kan sekarang pangkatnya semua dalam X pangkat S ya kan ya. Batasnya juga 0 sampai tak hingga ya, sama, berarti kita bisa menjumlahkan sekarang. Ini masih belum dijadikan satu, yang dua, yang ini dua terakhir kita jadikan yang suku terakhir di sini, yaitu 2S dikurangi yang ini ya, karena ini min ya, min nanti kalau
min jadi plus kan, nah, AS X pangkat S. Oke, yang ini tinggal kita pindah saja ke sana ya. Nah, sekarang ini bisa dijadikan satu karena pangkatnya sama, X pangkat S, ini juga X pangkat S, kemudian batasnya 0 sampai tak hingga, ini juga 0 sampai tak hingga, bisa dijadikan satu, S plus 2, S plus 1 AS ya, ini kurung, yang ini min 2S min 1 AS X pangkat S ya. Persamaan ini benar jika koefisien-koefisiennya yang ada di dalam kurung ini sama dengan 0 ya. X pangkat S tentu saja tidak sama dengan 0 karena X-nya bebas, variabel bebas. Sehingga kita ketemu recursion formula yang ini ya. Mudah kan ini? Karena ini sama dengan 0, ini pindah ke sana, 2S min 1 AS, terus ini pembilang menjadi penyebut di sini. Nah, oke, AS-nya tetap, berarti AS plus 2 sama dengan 2S min 1, S plus 2 dikalikan dengan S plus 1. Nah, S ini namanya recursion formula atau rumus rekursi. Itu yang akan kita pakai untuk menentukan konstanta pada power series. Ingat, jawaban power series adalah Y sama ini ya jawabannya. Atau kalau diekspansikan sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat tambah A3 dan seterusnya ya. Nah, ini nanti yang akan kita cari A-nya ini, koefisien-koefisiennya ini dengan menggunakan recursion formula. Oke, ini adalah recursion formulanya tadi ya. Tinggal perhatikan pertama bahwa suatu fungsi dipanggil dengan koefisien 2 sebelumnya ya. Jadi A2 merupakan fungsi A0, A4 merupakan fungsi A2, akhirnya merupakan fungsi A0 dan seterusnya. Yang A3 merupakan fungsi A1, A5 merupakan fungsi A3 karena 2 sebelumnya merupakan fungsi A1 akhirnya. Maka kita bagi 2, yang sebelah kiri ini adalah fungsi A0, yang sebelah kanan nanti adalah fungsi yang memanggil A1 ya. Oke. Untuk S sama dengan 0 kita masukkan A2 S-nya 0 sama dengan min 1 2 plus 1, ini A0 ya, kalikan A0 kan, S-nya 0. Sekarang kita tidak S sama dengan 1, nanti S sama dengan 1 memanggil A1, kita yang 2 meloncat ya. Ya, recursion formulanya sudah menunjukkan itu. Untuk S sama dengan 2, maka ketemu A4, 2 tambah 2 sama dengan 2S min 1. Nah, S-nya kita ganti 2, 4 ya, kurangi 1, 3. Ini 4, S-nya karena S-nya 2 kali 3 ya, kalikan A0. Oh salah, ini kalikan A2 ini harusnya ya kan, bukan A0. Jadi ini mungkin saya ganti dulu biar Anda nggak bingung. Ini A2 ya, terus A2 nya diganti dengan ini, maka ketemu 3 kalikan min 1 min 3 ya. Nah, ini 4, 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial A0 ya. Oke.
Demikian seterusnya untuk S sama dengan 4, S sama dengan 6, S sama dengan 8. Maka ketemu angka-angka ini ya. Oke. Kemudian sekarang untuk S sama dengan 1 ya, maka kita ketemu A1 plus 2 A3 sama dengan 2 kurang 1 ya. Ini 1 plus 2 3 kalikan 2, 3 kali 2 A1. Nah ini A3 sama dengan 1/3 kali 2 kali dikalikan A1, 1/3 kali 2 kali A1. Oke, untuk S sama dengan 3, maka ketemu S sama dengan 3 ketemu ya 2 kali S 6 kurang 1 5 ya. Terus kemudian S plus 2 5, S plus 1 4 dikalikan A3. A3 nya kita substitusi dengan ini menjadi 5 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya, 5 faktorial. Demikian seterusnya untuk S sama dengan 5, 7, 9 dan seterusnya kita ketemu angka-angka pengali ini ya. Oke, maka kita bisa memisahkan yang ini A0, ini A0 nya, A0 karena ingat ya, jawaban dari power series adalah nah, Y sama dengan A0 boleh begini kan, A2X kuadrat A4X pangkat 4 tambah A6X pangkat 6 tambah nah, terus ini yang A1X tambah A3X pangkat 3 gitu kan, A5X pangkat 5 tambah A7X pangkat 7 ditambah dan seterusnya. Ya ini yang A2 nanti merupakan fungsi A0, A4, A6 ini merupakan fungsi A0 semua, maka ini ke sini ya. Ini A0 suku pertama, terus kemudian A2 X kuadrat, A2 nya kita ganti dengan ini, A2 nya kita ganti dengan koefisien di sini ya, 1/2 faktorial min tapi X kuadrat, A4 nya 3 bagi 4 faktorial min juga ini 3 kali 7 bagi 6 faktorial dan seterusnya ya. Suku-suku ini bisa Anda periksa. Yang untuk A1 ya, A1 fungsinya seperti ini, kemudian A3 nya kita ganti sekian A1 ya, sama ya. Ini A1 X ya kan, ditambah ya, A1 X ditambah ini ya, X pangkat 3 bagi 3 faktorial A3 nya ini ya, 1/3 faktorial, 1/3 faktorial kalikan A1. A5 5 dibagi 5 faktorial, 5 bagi 5 faktorial, ini pembilangnya ini 5 9 13 sama dengan ini ya, suku pembilang di rumus rekursi ya, ini suku 17 13 95 ini kan dibagi 11 faktorial X pangkat 11. Demikian seterusnya, atau kita bisa menuliskan dalam bentuk rumus ya, yang ini ya, ini mungkin perlu sedikit pikir ya, kenapa kok bisa bentuknya seperti ini, tetapi kalau dicek ini benar ya. Tapi ini N-nya bukan meloncat 22, tapi N sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Demikian juga N di sini sama dengan 1,
2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Kalau dimasukkan N2, maka 4N-5 itu sama dengan berapa? 4 kalikan 2, 8, kurangi 5, 3 ya. Koefisiennya 3 sama dengan ini toh. Nah, yang A0 kalikan 1 sudah keluar di sini. Yang ini. Terus kemudian yang E kuadrat bagi 2 faktorial sudah keluar di sini. Sekarang yang ini. Yang sisanya. Berarti pembilangnya 3 sudah benar, tadi sudah dibuktikan. Nah, kita menggunakan rumus 4N-5. Ya, untuk N yang sama dengan 2, mulai 2 kan, akan ketemu N-nya sama dengan 3, karena 4 kali 2, 8, dikurangi 5, 3. Terus kemudian X-nya sama dengan X pangkat 2N, N-nya tadi 2 ya, maka X pangkat 4, oke. Ini 2N 4 faktorial, bener kan? Nah, ini berapapun ya. Untuk N sama dengan 3 nanti ketemu ini, X-nya menjadi pangkat 6 dan 6 faktorial. Koefisiennya 3 tadi sudah ya. Terus kemudian 4 kali N, N-nya 3, 12, kurang 5 ketemu 7 ya. Nah, untuk N sama dengan 2, 3, 4 ya. Nanti 4 kali N 2, 3, 4 kali N 16 ya, 16 kurang 5, 11, bener kan? Maka kita bisa menggunakan rumus yang sederhana yang ini ya. Ya, dengan cara yang sama ini ketemu 4N-3 ya, bisa dicek. Untuk N sama dengan 1, maka X-nya pangkat 3 ya. Untuk X pangkat 3 ini koefisiennya 2 kali 1 tambah 1, 3 faktorial, benar penyebutnya. Pembilangnya 4 kali N, N-nya 1, 4 dikurangi 3, 1 ya, benar. Ini 1 kan di sini. Nah, untuk N sama dengan 2 misalnya, maka X-nya pangkat 5, ini 5 faktorial, sudah benar ya. Penyebutnya tadi 1 dikalikan sekarang 4 kali N-nya N-nya 2 ya, 4 kali 2, 8, kurangi 3, 5, benar kan? 5 kali 1 nah, 5. Untuk N sama dengan 1, 2 sudah tadi 3, maka X-nya akan pangkat 7, ini benar kan? Ini 7 faktorial. Pembilangnya tadi 1 kali 5, kemudian N-nya sama dengan berapa tadi? 3 ya, 12 kurang 3, 9, benar kan? Nah, begitu seterusnya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus terakhir ini. Dan ingat, jawaban PD Urdu 2 sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2, pasti bentuknya begitu toh, YGS nya. Nah, ini C1 nya sama dengan A0, ini disebut dengan Y1 yang suku yang ini. Suku yang dalam kurung yang kedua ini kita sebut dengan Y2. Ini C2 nya sama dengan A1 ya, biar menjadi bentuk yang familiar. Maka Y1-nya ini tadi sudah ya, ini Y2-nya sudah selesai. Tetapi ini persamaan ini tidak konvergen ke dalam fungsi-fungsi sederhana ya. Tidak ada deret begini konvergen kemana gitu. Kita tidak ketemu atau belum ketemu ya. Tetapi yang penting Y1 dan Y2 kalau diinginkan bisa diturunkan 2 kali, kemudian dimasukkan persamaan diferensial, merupakan jawaban dari PD soal. Nanti saling menghilangkan akan sama dengan 0 ya.
Kalau nggak percaya, silahkan mahasiswa nyoba yang ini, yang nomor 1. Power series ini, power series C1, Y1-nya ini plus C2, Y2-nya ini adalah jawaban PD soal ini ya. Meskipun power series tersebut tidak konvergen menjadi fungsi-fungsi elementer. Nah ini terus gimana? Wong tidak konvergen, jangan khawatir ya. Y1 dan Y2 terdefinisikan. Maksudnya terdefinisikan itu apa ya? Fungsi yang terdefinisi itu setiap harga X, nah, satu harga X ada harga Y-nya, mungkin 2 harga Y-nya ya. Setiap harga X ada 1 harga Y, gitu ya. Mungkin Y-nya sama untuk X yang berbeda, tetapi pasti yang namanya fungsi itu setiap harga X ada 1 harga Y. Ya, ada fungsi 1, berarti X-nya 1Y. Tapi ada fungsi, kalau diagram Venn-nya, mudah-mudahan Anda masih ingat, ini sangat elementer sekali dalam matematika. Ini misalnya X, ada, nah, ini fungsi 1 ya, kalau begini, ini Y, nah, ini juga Y fungsi X, nah, gini ya, dipetakan ini kan, ini 1, tetapi ini juga fungsi ya, nah misalnya, nah ini, ya menjadi 1 di sini. Ini juga merupakan fungsi ya. Ya, yang penting sebuah harga X pasti ada harganya di Y. 1 harga di Y, setiap harga X. Mungkin untuk X yang berbeda akan ketemu Y yang sama, tapi ini tetap fungsi. Oleh karena itu, meskipun tidak konvergen menjadi fungsi elementer, tetapi dia merupakan fungsi. Meskipun tidak biasa dinyatakan dalam suku yang dikenal ya. Yang penting lagi Y1 dan Y2 bisa didekati secara numerik ini ya. Meskipun tidak didefinisikan secara elementer, tapi kita bisa mencari jawabannya untuk setiap harga Y, untuk setiap harga X ya, kita bisa ketemu Y-nya ya. Artinya nanti kalau Y-nya sukunya cukup banyak, maka dia akan konvergen ke nilai tertentu yang tidak bisa didefinisikan sebagai fungsi elementer ya. Bahkan ini yang penting, grafik Y sama dengan fungsi X itu bisa digambar ya, bisa digambar grafiknya. Jadi ada jawabannya meskipun bukan fungsi elementer ya. Ini yang menarik, nanti kita akan membicarakan dengan mempraktekkan ya. Tentu ya, kalau zaman dulu sulit ya, kalau zaman sekarang kita bisa menggunakan Excel seperti ini, angka-angkanya nanti kita bisa gambar grafiknya ya. Ini untuk Taylor series yang Y1 itu dikenal dengan fungsi Taylor. Kemudian untuk yang Y-nya sama dengan Y2 juga ada ya. Ini biasa disimbolkan P saja ya, P1, P2, P3 begitu seterusnya ya. Yang ini tadi ya mungkin diganti T ya, T0, T2 karena dia merupakan fungsi Taylor. Untuk Excel-nya nanti kita akan membicarakan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.